Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 10E. Jadi kita akan mengobservasi Candi Ngawen. Yeay! Ditunggu keseruan kita. Bye-bye. Candi Ngawen merupakan salah satu cagar budaya yang terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang dibangun pada masa pemerintahan Dinasti Syailendra yang berkuasa di Jawa Tengah pada sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Arsitektur Candi Ngawen memiliki karakteristik khas dari candi-candi Buddha yang dibangun oleh Dinasti Syailendra. Kompleks Candi Ngawen terdiri dari 5 bangunan candi yang berjajar dari utara ke selatan. Bangunan candi-candi ini menghadap ke arah timur dan berturut dari arah selatan. Candi Ngawen pertama kali ditemukan dalam kondisi runtuh dan terkubur oleh tanah, sehingga sebagian besar struktur aslinya sudah rusak atau hilang. Penelitian awal terhadap candi ini dilakukan pada awal abad ke-20 dan kemudian pada tahun 1920-an terdapat upaya pemugaran oleh pemerintah kolonial Belanda. Meskipun tidak sepopuler Candi Borobudur atau Candi Prambanan, Candi Ngawen tetap menjadi bagian penting dalam situs-situs peninggalan budaya Mataram kuno di Jawa Tengah. Pertanyaan pertama, apa mitos, legenda, ataupun cerita rakyat yang berkembang mengenai candi tersebut? Terima kasih. Untuk mitos Candi Ngawen itu tidak ada kayak di Prambanan itu ada mitos Roro Jonggrang itu. Kalau di Candi Ngawen ini tidak ada, cuma Candi Ngawen ini ditemukan berada di Dusun Ngawen, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Muntilan. Jadi candi ini kenapa dinamakan Candi Ngawen? Karena ditemukan di Dusun Ngawen itu. Untuk pertanyaan kedua, nilai dan norma sosial apa yang mengatur perilaku masyarakat dan pengunjung dalam menjaga keberadaan candi sebagai warisan budaya? Untuk nilai sosial ya candi ini adalah tempat suci ya, yang disucikan oleh nenek moyang kita, dibuat untuk tempat sembahyang ya. Jadi dengan keberadaan candi ini diharapkan untuk pengunjung yang berkunjung di Candi Ngawen itu yang bersikap sopan dan menjaga tutur kata yang baik, dan juga berpakaian yang bagus ya, yang baik itu. Candi ini memiliki hiasan patung-patung singa di sekitar 4 sudut Candi 2 dan Candi 4. Singa-singa ini bisa dibilang mirip dengan singa Merlion yang di Singapura itu. Gaya ukiran dalam singa-singa ini berfungsi untuk mengaliri air hujan yang keluar lewat mulut arca. Di dalam Candi Ngawen terdapat arca Buddha yang merupakan patung perwujudan Buddha yang berfungsi sebagai media pemujaan, simbol ajaran spiritual, dan pelindung suci. Biasanya terbuat dari batu andesit. Arca ini menampilkan pose duduk dengan sikap tangan tertentu yang melambangkan aspek ajaran berbeda, seperti meditasi atau menolak bahaya. Ukiran wajah raksasa di atas gerbang candi ini disebut kala. Dalam arsitektur candi di Indonesia, ia bukan sekedar hiasan, melainkan simbol perlindungan yang bertugas mengusir energi negatif agar kesucian candi tetap terjaga. Jadi Pak, kalau kondisi litosfer di sini itu bisa mempengaruhi pemilihan lokasi candi sama bahan bangunan dan keberlanjutan candi sampai saat ini, gitu nggak Pak? Ya, untuk litosfer di sini khususnya di Candi Ngawen ya, dibangun itu di atas struktur tanah yang kuat ya Mbak, karena pembuatan candi ini terbuat dari batuan yang berat ya, dibutuhkan sebuah kondisi tempat yang kuat juga.
kayak sini dulu karena batuan terbuat dari andesit itu biar kuat bisa diturunkan sampai sekarang. Ternyata kita sebagai generasi penerus itu bisa melihat bangunan-bangunan sejarah yang dibuat oleh nenek moyang kita. Ya, salah satunya terbuat dari batuan-batuan andesit. Kiri ada patung namanya Gana. Gana itu biasanya seseorang yang membawa sesaji. Tapi kita kan patung-patung kecil ya. Ini kan ada ada kayak tameng gitu. Ada bawa pusaka dan tameng. Relief Kiau ini memiliki bentuk yang berputar untuk melambangkan kehidupan yang terus berjalan, dan pola gelombangnya yang menggambarkan kesuburan. Relief ini menggambarkan Gana, kayangan dari tradisi Hindu. Meski berada di Candi Ngawen yang bercorak Buddha, keberadaannya menunjukkan perpaduan budaya sekaligus sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Ini yang Candi 1 yang belum bisa dipugar secara sempurna. Jadi pemugaran zaman Belanda itu membugar yang Candi 1 dan Candi 2. Karena komponen batu banyak yang hilang, Candi 1 cuma sampai di tubuh tapi enggak komplit ya Mbak. Jadi cuma berapa lapis batu yang bisa disusun gitu. Jadi di atasnya belum bisa disusun kembali karena banyak batuan yang belum ketemu. Terpahat abadi dalam batu, sosok wanita anggun ini mendekap sekuntum bunga dengan penuh kelembutan. Siapakah dia? Seorang dewi atau putri kerajaan pembawa persembahan suci yang identitasnya masih menjadi misteri. Meski namanya rahasia sejarah, pesonanya tetap terpancar melintasi waktu, membisikkan kemuliaan masa lalu. Bisa digambarkan sebagai relief dulu. Seorang ini bisa dikatakan Sailendra. Dan ini yang Sailendra, dia dulu punya adik, kurang tahu itu dalam sejarah itu adiknya itu diasingkan di daerah Sumatera, di daerah Palembang mana ya ini yang adiknya Sailendra ini. Kenapa? Karena tangannya menggandeng seorang adik. Ini kakaknya Sailendra. Ini tangannya digandeng oleh kakaknya Sailendra, ini adiknya. Halo guys, jadi kita udah ngeobservasi Candi Ngawen. Nih, tuh. Dari ujung ke sini sampai ke sana, dari Candi 1 ke Candi 5, kita udah melangkahkan kaki sebanyak 1466 langkah. Dan kita kalorinya berapa? Mengeluarkan kalori sebanyak 93 kalori. Jadi guys, Candi Ngawen ini bebas dari polusi udara. Jadi di sini tuh udaranya tuh sejuk, bersih, seger, asri lagi. Nih di sekeliling kita ini udah ada banyak sekali pohon-pohon, udah ada banyak rumput-rumput, jadi terjaga banget. Dan di Candi Ngawen ini Candi Ngawen itu udah dilingkari di samping-sampingnya itu ada sawah dan banyak pepohonan. Jadi sudah dipastikan kalau Candi Ngawen ini terbebas dari polusi dan juga memiliki udara yang asri. Seger banget. Oke guys, jadi kita udah selesai mengobservasi Candi Ngawen. Terima kasih untuk waktunya dan keseruannya. Thank you for watching. Easy.